Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasuli dengan NIM D022139. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kecerdasan buatan saya. Baik, di sini saya ada sebuah program, yaitu program chatbot sederhana. Nah, di sini saya membuatnya menggunakan bahasa pemrograman Python di Visual Studio Code. Nah, di sini ada chatbot pertama. Yang pertama, di sini ada fungsi import random. Nah, import random ini berfungsi untuk agar jawaban yang dihasilkan nantinya itu acak. Kemudian ada fungsi print. Nah, fungsi print ini untuk menampilkan tulisan hello, selamat datang di chatbotnya, nanti di tampilan chatbotnya. Kemudian lanjut di pertanyaan dan jawaban. Nah, di pertanyaan dan jawaban ini merupakan sebuah dictionary yang ada di dalam bahasa Python dengan nama yaitu response. Nah, di sini ada sebuah kata kunci hi dengan isinya yaitu sebanyak 5. Nah, ini ketika kita nanti memanggilnya hi, maka chatbot akan menampilkan ini satu secara random. Dan di sini ada sebanyak 20 pertanyaan dengan masing-masing 5 jawaban. Kemudian lanjut ke fungsi untuk mengembalikan jawaban chatbot. Nah, di sini saya menggunakan fungsi def_response yang berisi parameter user message. Nah, terus di dalamnya itu, jika user message ini ada di dalam respon, maka maksudnya ini jika yang kita tanyakan nanti itu ada di antara 20 pertanyaan ini, maka chatbot ini akan menampilkannya secara random dengan menggunakan return random.choice seperti itu. Dan jika tidak ada, maka akan menampilkan yaitu maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Kemudian lanjut di fungsi loop programnya. Nah, loop program ini berfungsi untuk ketika kita sudah memberikan pertanyaan, kita bisa memberikan pertanyaan kembali dan akan keluar ketika kita mengetikkan tulisan exit. Oke, tanpa lama-lama saya akan menjalankan program chatbot sederhana ini. Nah, di sini saya ada contoh pertanyaan hi. Nah, di sini hi akan muncul yaitu assalamualaikum. Contoh saya panggil lagi hi. Nah, yang muncul itu iya. Nah, ini sebenarnya fungsi dari random itu. Saya panggil lagi hi, nah masih iya. Saya panggil lagi, ada yang bisa saya bantu. Nah, ada yang bisa saya bantu fungsi yang ini. Nah, contoh saya pertanyaan lain. Contoh ini. Apakah burung bisa berenang di dalam air? Saya copy saja langsung. Kemudian saya enter. Nah, tentu saja bisa, asalkan air minumnya dalam wadah yang cukup besar. Contoh saya panggil lagi. Terlalu konyol untuk dijawab. Nah, terlalu konyol untuk dijawab ya teman-teman. Itu ada di jawaban sebelah sana. Baik. Contoh saya lanjut ini, selamat tinggal. Ini pertanyaannya selamat tinggal. Itu saya panggil see you next time. Nah, contoh saya panggil yang tidak ada dari 20 pertanyaan ini, apa yang akan muncul? Contoh saya ketik muncul bar. Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Gitu. Nah, ketika kita ingin keluar dari sini, kita bisa menggunakan fungsi exit. Maka dia akan keluar dari program. Oke. Nah, kemudian ada program chatbot kedua. Perbedaan dari chatbot pertama sebelumnya itu tidak beda jauh. Hanya di sini kita menggunakan fungsi Levenstein, import Levenstein. Nah, apa itu import Levenstein? Nah, import Levenstein itu ketika kita menuliskan fungsi hi, tapi kita lupa menuliskan i-nya, tapi maka itu akan tetap terpanggil sebagai fungsi hi. Nah, pengaturan Levenstein-nya itu ada di threshold. Threshold itu batas ambang jaraknya. Di sini saya 1. Berarti ketika saya menuliskan contoh, tolong bantu saya, tapi huruf A-nya ini saya lupa menuliskannya. Jadi itu maka akan tetap terpanggil karena ada ambang batas jaraknya 1. Nah, dari perbedaannya itu ada di perbedaan responnya. Responnya itu di sini menggunakan for k in response. Nah, if jika Levenstein, nah di sini memanggil fungsi Levenstein is distance, jaraknya dengan k, dan user message kurang dari threshold, maksudnya kurang dari 1. Return random choice response. Nah,
sama seperti sebelumnya, dan di perulangannya juga masih sama. Contoh, kita panggil ya, kita jalankan programnya. Contoh di sini hai, saya tulis hai dulu, hai. Maka ada yang bisa saya bantu, nah seperti itu ya. Ada yang bisa saya bantu, saya tulis lagi hai, masih sama, hai. Ada yang bisa saya bantu, iya. Nah, contoh ketika saya menuliskan ha saja, nah dia akan tetap menampilkan yang ada di dalam sini, walaupun saya kurang menuliskan huruf i-nya. Dan apa yang terjadi jika saya menuliskan ai, hai juga. Nah, hai juga sama, walaupun dia hanya hilang di huruf awal atau belakangnya, itu masih bisa. Contoh saya tuliskan ai, harusnya ini huruf adanya huruf H, tapi karena kita menggunakan fungsi left-string dengan batas jaraknya itu 1, berarti ketika huruf H di awalnya itu hilang, itu tidak apa-apa. Contoh saya menulisnya HI, berarti huruf A-nya itu hilang. Nah, masih bisa ya teman-teman. Berarti maksudnya left-string ini hilangnya satu huruf di dalam pertanyaan kita. Contoh ini, siapa nama Anda? Ctrl C, copy ya. Siapa nama Anda? Nah, masa itu. Dan contoh, ketika saya menghilangkan tanda tanyanya, masih tetap muncul. Tapi ketika saya menghilangkan tanda tanya dan huruf A-nya, maka itu tidak dikenali. Kenapa? Karena ini sudah hilang 2 karakter. Sedangkan kita batasnya itu 1 karakter yang boleh saja. Contoh, apalagi? Apa warna langit? Ini. Ctrl V, warna langit, putih sesuci diriku. Lagi, warna langit warna biru, warna langit merah ketika kamu marah. Contohnya, di sini sedangkan saya hapus huruf tanda tanyanya. Nah, itu masih bisa. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam chatbot sederhana ini. Jika ada salah kata, mohon maaf dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.